Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah ingkang kula hormati, puji syukur datang Allah Subhanahu wa taala yang kersakaken kula jenengan yang telah menjadikan kita sebagai hambanya yang baik, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik di tempat yang baik pula. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa kula jenengan sedaya niki bakal dikempalaken atau dikumpulkan dengan orang-orang yang baik di tempat yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah yang kula hormati, termasuk kenikmatan yang luar biasa adalah kita digerakkan oleh Allah, dimaukan oleh Allah untuk sabar sejenak habis sholat, duduk di sini untuk mengikuti majelis taklim. Karena tidak semua orang diberikan kenikmatan seperti kita. Rasul nate sanjang, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing metu menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Kok bisa, Pak? Iya, dengan kita belajar, dengan kita ngaji, kita jadi tahu mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus dilakukan. Dengan demikian kita akhirnya bisa selamat di dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah, Imam Syafi'i pernah berkata, laisa ba'dal faraidi afdalu min talabil ilmi. Tidak ada satu amalan pun yang lebih utama setelah menjalankan perintah wajib atau setelah ibadah wajib melebihi cari ilmu atau ngaji. Imam Syafi'i melanjutkan, thalabul ilmi afdalu min sholatin nawafili. Ngaji niku luwih apik daripada sembahyang sunnah. Bahkan Umar bin Khattab pernah berkata, belajar sejenak lebih aku sukai daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Kula yakin kula jenengan sedaya sing mriki mboten ngara kuat lek sembahyang sunnah 1000 rakaat. Kula yakin iki. Tapi untuk bisa mendapatkan pahala salat sunnah 1000 rakaat cukup mudah, yaitu dengan cara sabar sejenak, lungguh dilu ngurungono ngaji. Mudah-mudahan kula jenengan sedaya dimudahkan oleh Allah untuk selalu sabar atau gelem melok ngaji. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, Sayyid Abdurrahman As-Saqaf atau Mbah-mbahi marga Asgaf niki wali pernah berkata bahwa beliau pernah bertemu dengan seorang wali, yang mana wali ini bercerita dalam mimpinya dia diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbicara dengan ahli kubur. Kemudian ditanya, wahai ahli kubur, lek kamu urip maneh, kira-kira apa yang kamu kerjakan? Jawabannya, saya akan menyempatkan untuk melok ngaji. Ini karena di dalam ngaji ada fadilah yang luar biasa. Satu di antaranya adalah kita dijaga dari perbuatan dosa. Jenengan sedaya iki mboten nglakoni dosa, meneng kabeh, rungokno. Iki bukti bahwasanya dengan ngaji Allah menjaga kita dari perbuatan dosa. Jamaah rahimakumullah, dalam majlis Ahmad bin Hambal tiap hari itu tidak kurang 5.000 orang untuk mengikuti ngaji. Kenapa demikian? Karena mereka tahu
betapa luar biasanya fadilah ikut ngaji. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk selalu mengikuti majelis taklim. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, termasuk kenikmatan yang luar biasa lagi adalah kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad itu diberi oleh Allah syariat yang paling mudah di antara umat-umat yang lain. Puasa misalnya, dalam Al-Quran Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong sing beriman, diwajibkan atas kalian poso kaya dene umat-umat biyen, supaya kula jenengan iki takwa. Jadi umat-umat biyen nggih poso. Sami posonya juga bulan Ramadan. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan qala at-tarikh awwalu man shoma fi ramadhana Nuhu alaihi salam lamma kharaja minas safinah. Jadi orang yang pertama kali melaksanakan puasa Ramadan itu adalah Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau turun dari perahu. Setelah Nabi Nuh wajib puasa Ramadan, termasuk umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Cuman mereka umatnya Nabi Isa mengubah-ubah syariat. Umatnya Nabi Isa itu diwajibkan puasa 1 bulan penuh, tapi karena rotok gaya ditambahi 10 dino. Karena setelah Nabi Isa kan gak ada nabi, jadi yang berkuasa untuk membuat syariat itu para uskup-uskupnya, para rohib-rohibnya. Keterangan ini ada di tafsir Qurtubi. Kemudian salah satu uskupnya sakit, wa nadhara insyafahullah ayyazita saumahum asrata ayyam. Jadi tadi puasa Ramadan ditambahi 10 hari. Kemudian salah satu yai ini loro. Ketika loro dia nazar, lek aku waras tak tambahi 10 maneh. Dan ternyata dia waras, fa fa'alahu. Jadi justru puasa wong Nasrani niku paling abot. 50 dino, tidak 30 hari. Terus kaifiyah posonya atau kaifiyah puasanya tidak seperti kita sekarang. Orang-orang dulu tuh puasanya, tafsir Ibnu Katsir menyatakan idza salahatuhum al-atamah wa nama hurrima alaihi at-ta'am wasyarab wan nisa. Jadi umat-umat biyen niku para jamaah nggih, termasuk umat Kanjeng Nabi pada waktu awal, ketika habis sholat Isya wis golek mangan maneh. Gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh menyentuh istrinya. Ini syariat awal dan syariatnya nabi-nabi biyen. Para sahabat sebetulnya keberatan, termasuk Umar bin Khattab. Beliau selalu beralasan. Jadi satu ketika beliau pulang dari cangkruk sama Nabi, pingin mendatangi istrinya. Kemudian istrinya bertanya, "Mas, apakah sampean sudah tidur?" Durung. Tapi istrinya wis turu. Dalam aturan yang asli nggak boleh kalau salah satu sudah tidur. Tapi kata Umar gak apa-apa, yang penting aku gak turu. Kemudian ada lagi namanya sahabat Qais bin Sirmah. Pekerjaannya adalah buruh tani. Ini pasti berat kerjaannya. Ketika siang-siang dia tetap puasa. Walaupun siang hari dia tetap puasa. Kemudian setelah pulang dari bekerja, dia bertanya kepada istrinya, apakah ada bukoan? Kita buka opo dek? Jere bojone, mboten napa-napa Mas. Ya wis dikai dhuwit, akhire ki ambeken ki blonjo. Krana pegel mantun dadi buruh tani, keturon. Tangi-tangi mari Isya. Ya wis golek buka, golek sahur sampai awan. Awan kerja mana ki ambake niki. La falamma intasafa an-naharu husiya alaihi. Riwayat ini ada di tafsir Qurtubi. Jadi ketika siang hari karena enggak sahur, enggak buka, semaput niki. Jadi inilah yang dicontohkan oleh para sahabat.
walaupun kerja berat tapi tetap poso. Benten kali tiyang sak mangkin kerja didik gak kuat mokel. Zaman riyen mboten sampai semaput. Akhirnya dilaporkan sama Nabi. Gak suwe ayat mudun nuhillalakum lailatas syamir rafathu ila nasaikum ila akhir ayat. Karena gara-gara kejadian ini Allah menghapus hukum itu dan membolehkan makan minum walaupun wis tangi turu teko sholat isya sampai sekarang ini. Jadi inilah keuntungan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Dalam kitab At-Tabsyirah karangan Ibnu Jauzi, beliau pernah berkata, "Tallahi lau qila li ahlil kubur tamannau." Jadi Ibnu Jauzi, demi Allah, lek coroto ditawakno nangone ahli kubur, tamannau, berangan-anganlah kalian, la tamannau yauman min Ramadan. Pasti mereka berangan-angan agar bisa dihidupkan kembali walaupun cuma 1 hari di bulan Ramadan. Niki jenengan percaya mboten napa-napa, gak percaya gak dosa. Karena bukan hadis. Kenapa demikian? Karena betapa banyaknya keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Di antaranya adalah bulan Ramadan niku Allah Ta'ala ngobral ampunane. Maghfirah Allah Ta'ala diobral untuk siapa saja sing gelem poso. Panjenengan poso murni karena Allah Ta'ala, gak karena isin tonggo misale. Isin rek gak poso rek, mboten, tapi karena Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa jenengan sing biyen-biyen dimaafkan oleh Allah. Rasul nanti sanjang gian, man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wong sing gelem sembahyang bengi, entah itu tarawih, witir, tahajud, hajat dan semacamnya, disepuro dosa sing biyen-biyen. Keistimewaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan niku nggih menika bulan sing mestine dirindukan oleh orang-orang sing merasa amal baiknya kurang. Kalau kita berangan-angan terhadap diri kita, kira-kira aken dia amal apikku ambek amal elekku. Pasti kita merasa amal jelek kita lebih banyak daripada amal buruk kita lebih banyak daripada amal baik kita. Jadi kesempatan agar amal baik kita bisa nututi amal buruk kita, maka di bulan Ramadan inilah saatnya. Karena Rasul mengatakan, wattaqu syahr Ramadan fa inal hasanata tudha'afu fihi mala tudha'afu fi ma siwahu. Terus kanjeng Nabi, hati-hati yo ambil bulan Ramadan. Berhati-hatilah terhadap bulan Ramadan. Kenapa? Karena amal baik di bulan Ramadan dilipat gandakan, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Wa kadzalika asyi'ah. Begitu juga dengan amal buruk. Lek awak dhewe nglakoni dosa di bulan Ramadan, sama akan dilipat gandakan dosanya. Jamaah rahimakumullah. Bulan Ramadan ini bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, yang mana Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi kita dan juga penjelas dari petunjuk itu yang membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Kita tahu bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini itu mulia berkat Quran. Satu contoh, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini jadi malaikat yang utama karena menyampaikan Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling istimewa karena menerima Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling istimewa juga karena Al-Quran. Makanya kalau kula jenengan kepingin jadi orang yang mulia, maka harus perbanyak baca Al-Quran. Mboten hanya niku para jamaah.
Allah Ta'ala nggih sanjang wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran diturunno niku tidak hanya sebagai petunjuk tapi juga sebagai syifa. Syifa kali dawa niku semakna tapi mboten beda, mboten sama. Dawa artinya obat, syifa nggih obat. Cuma lek dawa obat sing ana kemungkinan tidak sembuh nih. Tapi lek syifa pasti sembuh. Lah syifa niki bisa nambani napa mawon. Termasuk penyakit jiwa. Tiang sing stres misalnya, sumpek diameli bojo misalnya. Untuk menetralkan itu solusinya sebetulnya cuma satu. Gak usah ke psikiater nih, cukup baca Quran sing akeh. Karena janji Allah tidak akan meleset. Quran itu syifa, sing pasti sembuh nih. Mboten seperti dawa. Obat itu kadang mboten sembuh, kadang sembuh. Mboten hanya niku para jamaah nggih. Terus kanjeng Nabi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Waca Qur'ane, soalnya Quran itu besok dina kiamat akan bisa mensyafaati, menolong orang-orang yang membacanya. Jadi tidak harus lancar baca Al-Qur'annya. Yang penting niat maca Quran, niat melaksanakan perintah Allah untuk membaca Al-Qur'an. Insyaallah itu berpahala dan juga bisa menjadikan kita seger, buger dan tidak stres. Jamaah rahimakumullah, terakhir bulan Ramadan niku bulan sing donga pasti dijabahi. Terus kanjeng Nabi salah satu da'watin mustajabatun. Ada 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah. Pertama dakwatus shaim. Donga wong sing poso. Lah ini bagi kula jenengan sing punya banyak masalah, sing ada cita-cita yang belum tercapai, maka inilah saatnya untuk memperbanyak doa. Saake-ake ndonga. Cuman lek ndonga nggih kudu sesuai dengan aturan. Gak hanya sekedar ndonga. Terus Allah Ta'ala walillail asmaul husna fad'uhu biha. Jadi lek ndonga awak dhewe dikongkon maca asmaul husna. Disebut-sebut Allah dipuji, ya Rahman, ya Rahim, ya Manan, ighfirli dzunubi. Contohnya seperti itu. Kemudian ojo banter-banter. Sing genah. Nabi Zakaria niku doanya dikabulkan oleh Allah untuk mendapatkan putra namanya Nabi Yahya. Idnata rabbahu nidaan khafiyah. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa yang sangat lembut, gak banter-banter, alus bahasai. Kemudian awak dhewe kudu yakin bahwasanya doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Jamaah rahimakumullah. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan diterima oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.